Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi persembahan kita lewat penyembahan dan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami datang membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan layak di hadapanmu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang hari-hari yang penyertaanmu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih Tuhan lagi menyembah Engkau. Kami bawa penyembahan kami di hadapanmu. Kami bawa pujian kami di hadapanmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus.
tempat ini. Iralabata karalabata 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 karalabaisi karalabais. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dimuliakanlah Engkau senantiasa dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau terus Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Tiada yang lain selain Engkau Yesus dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami perlukan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami mau terus sembah Engkau. Kami mau terus puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang memberi kegirangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang sudah memberi kami sukacita yang melimpah. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Dan kami tahu Engkau Allah yang memperdulikan setiap kami. Engkau Tuhan yang mengetahui setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tuh katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin Tuhan. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Katakan sekali lagi, Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami berlimpah. Hanya di dalam-Mu Tuhan mengalami berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Engkau dimuliakan selama-lamanya dalam hidup kami. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami tinggikan Engkau. Selamanya kami puji Engkau. Terpujilah Engkau Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami yang hidup. Selamanya kami sembah Engkau.
Selamanya kami puji Engkau, karena Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya kita katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami dapat beribadah sore hari ini. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melindungi setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan berbagai macam virus. Tuhan, tutup bungkus kami di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu adalah kebenaran. Firman penuh kuasa. Bicara dalam hidup kami. Kami tahu kami sangat diberkati ketika kami terima firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman. Haleluya, kita percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Shalom saudara. Apa kabar? Mantap. Senang sekali saudara, ini pertama kali setelah berbulan-bulan kita ibadah online. Kita coba offline dengan kesepakatan dari para penatua, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Luar biasa, saya sangat diberkati oleh suasana ibadah sepanjang hari ini. Ya, walaupun ibadahnya orangnya jadi lebih sedikit, lebih jarang, dan ada banyak ruangan, tetapi pagi tadi di bawah, terus di sini, malam tadi di sini, saya merasakan ada kehausan dan kerinduan. Dan saya percaya saudara yang melangkah datang itu orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan pasukan berani mati yang nekat, tidak saudara. Kita semua penuh hikmat, tapi kita rindu teman, rindu bersekutu, rindu berbagi resep. Oke, hari ini saya mau share sesuatu yang sangat memberkati hidup saya. Waktu saya berdoa, jadi ibadah di era new normal atau gereja di era new normal ini menjadi topik yang hangat. Khotbah saya hari ini adalah bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di era new normal. Ini kan pandemik, banyak situasi yang sulit, situasi yang susah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengalami penyediaan Tuhan atas kesehatan, mujizat, keluarga, keuangan, ya. Banyak hal yang kita gumulkan dan rindukan, bagaimana kita bisa memperoleh dari Tuhan. Dan Tuhan memberi saya inspirasi kisah tentang keluarga Abraham, Ishak dan istrinya di Gunung Moria. Di Gunung Moria, saudara, di mana Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, akhirnya Allah menyediakan kambing hutan atau domba di atas Gunung Moria. Ini agak tidak masuk akal karena menurut saya, saudara, kambing hutan itu gak lengket di semak-semak. Saudara tahu kambing atau domba yang hidup di gunung itu jangankan cuma semak, saudara, ya, terjal begini dia pun lincah. Tapi pas lengket di belakang mesbah yang Abraham bangun. Nah, itu adalah mujizat penyertaan Allah. Bagaimana bisnis sepi, usaha sepi, ada pemeliharaan Allah, penyediaan Allah yang sempurna. Saudara lihat gereja kita sudah tidak ibadah offline 4 bulan lebih kurang. Banyak hamba Tuhan dan pendeta-pendeta cerita mereka kehabisan beras. Kami di bulan pertama pun rapat. Sudah full time di gereja kita itu ada 40 lebih. Dan ibadah banyak, belum lagi saudara cabang-cabang yang kita support. Pengeluaran kita itu lebih kurang 200 juta. Maka sebagai pemimpin kami, saudara, berhikmat. Siap semua potong PK.
asal ada beras, kita bareng-bareng nih. Jemaat juga gak gampang, kita gak gampang. Kita doa, kita kumpul, kita sepakat. Karena iman gak boleh nekat. Secara manajemen mesti ada perhitungan, saudara. Ya. Gereja yang sehat, perusahaan yang sehat, cash flow-nya harus mampu menopang organisasi itu 3 bulan. Misal kita butuh 200 juta sebulan, harusnya dana cadangan kita itu minimal 600 juta. Tapi pada kenyataannya kan memang agak berat. Jadi walaupun duitnya ada, tapi kita tarik langkah panjang. Jadi kalau airnya tinggal 1 tong, kita kecilin keran, netesnya agak lama. Kira-kira gitu, saudara. Saya siarkan ini supaya saudara juga belajar bahwa orang beriman tidak nekat. Nah, tetapi saudara tiap-tiap bulan, saya, Pak Kas, dan teman-teman melihat penyediaan yang datang dari Tuhan. Sampai hari ini tidak ada potong gaji, saudara. Termasuk saya juga ambil PK. Saya tidak ambil dari perpuluhan. Karena gereja kita semua mengembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan. Ya. Jadi, semua kami dikasih PK yang menetap untuk kami makan dan hidup. Tapi kita bukan PT. Kalau nggak ada persembahan, ya udah kita sudah sepakat semua. Ya. TC suruh tanam ubi. Ya kalau ya tanam ubi. Ya, pokoknya asal pakaian dan makanan cukup buat kita. Itu satu. Kedua, saudara, kita mau bangun sekolah, targetnya itu 1,5 miliar. Wah, pening, duit dah ada. Saudara, itu kita berdoa. Sudah tahu, tiap-tiap bulan Tuhan kirimkan dana dari orang-orang organisasi yang tidak kita pikirkan. Bukan pakai burung gagak, menurut saya burung Garuda. Ada saja caranya. Itu tahap pertama sudah selesai. Ya, harusnya 1,5 M, kita habis 1 M lebih dikit, finish. Ya. Di tengah-tengah pandemi, proyek kita tidak berhenti. Ini lagi doa mau lanjut lantai 2 supaya mesinnya agak karat. Tapi panitia pembangunan yang pertama sudah selesai. Itu luar biasa. Nah, oleh dasar itulah saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ajarkan jemaat prinsip firman Tuhan. Bagaimana kita dapat penyediaan dari Tuhan yang luar biasa secara mujizat. Baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu secara keluarga dan pekerjaan. Ada 2 prinsip, hanya 2 prinsip saja sore hari ini. Yang pertama, saudara, kita lihat, saya cerita dulu tentang Abraham. Abraham itu mungkin lagi tidur atau lagi ngopi, dia dengar suara Tuhan. Abraham, umurmu kan sudah 120. Aku kasih kau anak yang tunggal, yang sudah kau nantikan 100 tahun. Besok bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan sama aku. Nah, saudara tahu, itu perintah new normal atau abnormal? Ada nggak Tuhan yang perintahkan bapaknya suruh potong anaknya, kasih Tuhannya? Emang ayam? Kalau saya jadi Abraham bisa berontak sama Tuhan, ya kan? Dan istrinya kan pasti diceritain. Nah, besok aku mau berangkat bawa Ishak. Kemana? Tuhan suruh persembahkan di Gunung Moria, pakai kayu bakar. Tidak ada cerita di Alkitab istrinya bunuh diri, gantung diri, ngambek, atau malam-malam bawa Ishak lari. Bapak kau sudah gila, bukan? Ya kan? Masa esok mau dijual, mau dipotong, ya kan? Kita pergi, be. Saudara, yang hebat tuh Ishak. Usianya kan 1920, Abraham 120. Di atas Gunung Moria, ya waktu jalan, dia tanya bapaknya, dombanya mana? Nanti Allah sediakan. Begitu sampai ke atas, engkaulah dombanya. Kalau Ishak lari kencang-kencang, Abraham terkejar. Saudara, ya kan, tidak usah bertinju, tidak usah lawan orang tua, lari be. Ya kan? Dan Ishak alasannya masuk akal. Kau udah mikir kau, harimau beda makan anak, kau nak bakar aku. Ya kan, kayu api, aku pikul dulu tuh. Oh, memang. Saudara, kalau Ishak lari, ayatnya menulis, saudara, maka lari Ishak.
Maka Abraham mengejar dia dengan kencang. Karena Abraham usianya sudah tua, maka ketinggalan dia. Sudah. Kejadiannya sudah selesai, saudara. Tapi Ishak, saya bayangkan Ishak bilang ini, nanti kita baca ayatnya ya. Pak, aku percaya Bapak, aku percaya Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, ikat aku yang kencang. Karena aku takut. Supaya aku udah lari, ikat aku. Nah itu luar biasa. So, itu sebuah momen anak dengan orang tua. Sikap hati yang tahu. Dia takut, tapi dia tetap taat dan hormat kepada orang tuanya karena Tuhan. Saudara bayangkan keluarga ini, bapak, mama, dan anaknya memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Memprioritaskan Tuhan lebih daripada nyawa, lebih dari keinginan, lebih dari pekerjaan. Saudara kalau mau mengalami penyediaan Tuhan di masa pandemi ini, prioritaskan Tuhan. Hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan, kerjakan dengan tulus dan hati yang respek kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut. Hidup ini, kalau engkau prioritaskan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, di masa seperti apapun, akan ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Seperti yang gereja kita alami, seperti yang saya alami, demikian semua saudara akan alami. Ya. Mari kita baca firman Tuhan ya saudara. Kejadian 22 ayat kelima mulai saudara. Supaya saudara punya gambaran, ini cerita tentang Abraham. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keldai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini bahasa iman. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ini sungguh-sungguh bukan sandiwara. Terus, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu dan diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Ini momen yang luar biasa. Ini bisa terjadi saudara hanya karena keluarga ini memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Tidak ada bantahan. Bisa takut iya, bisa kecewa iya, bisa kesal iya, tapi ujungnya mereka melakukan dengan rela. Tidak ada yang todongin pistol, tidak ada yang paksain. Mamanya cuma bilang gini mungkin, aku tidak sanggup ngantar, tidak tega, aku tinggal di rumah. Ya kan saudara, ibu-ibu tidak kuat. Dan bapaknya pergi, sananya pergi. Banyak kali saudara, ketika Tuhan suruh kita kerjakan sesuatu, sebagai istri dengarkan baik, engkau mesti doa, puasa dan support suamimu, support anak-anak. Mesti paham kalau ini datangnya dari Tuhan, kita mesti beriman. Jangan rongrong. Bertekun, kerjakan ini. Maka di atas Gunung Moria ada penyediaan Tuhan yang luar biasa. Atas penentuan Tuhan ada domba yang nyangkut di situ. Saudara kok baca sampai ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Ini karena waktu kita gak bisa baca habis, tapi prinsipnya saya mau bilang adalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Apapun yang sedang kau alami sekarang, belajar mengucap syukur. Belajar memprioritaskan Tuhan. Apa maksudnya memprioritaskan Tuhan? Tuhan suruh apa kerjain. Seperti Yunus kalau disuruh ke Niniwe, suruh ke Niniwe. Jangan ke Tarsis.
Kita sudah tahu Tuhan itu cinta jiwa. Kita sudah tahu Tuhan mau kita bersaksi. Kita kerjakan, saudara. Jangan lihat kiri, lihat kanan, dan banyak tanya mengapa. Ini duit tinggal dikit, tapi kita mesti kembalikan perpuluhan. Sisihkan. Istri saya tiap bulan selama 20 tahun dia mengerjakan dengan tekun. Susu anak ini tidak cukup sampai akhir bulan waktu kami rintis gereja, tapi sisihkan, dan kami selalu melihat pemeliharaan Tuhan. Gereja kita sudah sampai hari ini, gereja sebesar ini, kita setia sisihkan perpuluhan. Kita pakai untuk pekerjaan misi. Jadi setiap kita, saudara, jangan takut dengan corona, dengan apapun. Keadaan susah, iya. Ambil waktu doa dan percaya. Kita kerjakan apa yang Tuhan tuntut, kita lakukan. Tidak akan mati kelaparan. Ada penyediaan Allah yang luar biasa. Hal yang kedua, saudara, bagaimana Abraham, khususnya Ishak, mengalami penyediaan Allah. Bukan saja cerita seekor domba. Saudara tahu kisah ini? Berikutnya Ishak kan dewasa, saudara. Tidak jadi mati di atas Gunung Moria, tapi penentuannya di atas Gunung Moria. Habis itu dia melahirkan, saudara, 12 suku Israel, ya kan, lewat anaknya. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub jadi Israel, diganti nama, dan sampai hari ini saudara tahu keturunan Ishak menguasai bumi, yaitu orang Yahudi. Keuangan di dunia ini siapa yang pegang? Yahudi. Teknologi hari-hari ini siapa yang pegang? Yahudi. Ada pendeta yang khotbah gini, Ishak itu idiot, makanya mau dia dibakar-bakar. Saya tidak percaya dia idiot. Tapi kalaupun dia idiot, keturunannya pun sudah paling mantap di bumi ini. Siapa yang ngalahin orang Yahudi kalau dites IQ-nya? Kalau sekelas Ishak pun idiot, apalagi kita. Ya. Tapi poin saya adalah bukan karena Ishak hebat, karena dia bersedia sudah memprioritaskan Tuhan, maka anak cucunya sampai hari ini ribuan tahun disertai Tuhan. Ini bukan cuma masa kita hidup, keturunanmu, dengar baik, anak-anakmu akan mewarisi bumi. Apa kuncinya? Punya roh anak. Itu kekuatan Ishak. Apa itu roh anak? Pak, roh anak itu roh yang hormat kepada Tuhan dan orang tua. Anak-anakmu, anak kandungmu mesti diajar. Orang tua bisa salah. Abraham bisa blunder, bisa salah, saudara. Abraham bukan orang baik. Dia pernah jual istrinya gara-gara takut mati sama raja. Ya kan, itu siapa tuh? Itu adik aku tuh. Raja bilang, sudahlah, bawa sini aku kawinin. Ambillah daripada aku mati. Pergilah kau. Oh, saudara, pria di sini semua lebih hebat dari Abraham. Kita belum pernah jual istri kita. Ya, saudara, saya mau bilang Abraham itu, saudara, bukan Superman. Dia punya banyak kelemahan. Tapi anaknya Ishak hormat sama dia. Bapak, aku tahu Bapak dengarkan Tuhan. Dan kalau datang dari Tuhan, oleh karena Bapak yang ngomong, aku taat. Aku tidak dengarkan Tuhan, tapi aku dengarkan Bapak. Itu sikap hati yang membuat Tuhan berkenan. Nah, anak-anakmu, saudara, kasih tahu. Contohnya, kalau papamu salah, mamamu salah, jangan kasih mata putih. Kau paham, saudara? Sejak kapan dikasih tahu? Sejak kecil. Jagai sikap anak. Mesti punya roh anak. Saudara lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di Alkitab, itu pasti ada kelebihan. Roh anaknya bagus. Sikap hati yang respect kepada Tuhan, orang tua, dan orang tua rohani. Saudara boleh pilih
di mana saudara bertumbuh. Tapi saudara ada di Pelita Community, kami adalah orang tua rohani saudara. Saya berdoa buat setiap saudara. Kami para penatua menaungi, ada tudung rohani melindungi saudara. Karena kami otoritas yang Tuhan percayakan. Tentu saja saudara, Bapak rohani ada kelemahan. Tetapi dengarkan baik, buat anak-anak rohani, buat saudara anak-anak kandung yang respect sama orang tuanya, ya, punya roh anak bahasa Alkitabnya, itu ada penyediaan Allah yang luar biasa. Bagaimana memperoleh roh anak itu? Dimuridkan dan memuridkan. Tadi ada ayat bilang, saudara, ya, ayat ke-5, ayat ke-6. Mereka berjalan bersama-sama. Coba lihat tadi, ya, ayat 5 dan 6. Abraham itu berjalan bersama-sama dengan anak itu. Terus kemudian ayat 6. Ya, keduanya berjalan bersama-sama di poin yang terakhir. Ada 2 kali dikatakan seperti itu. Jadi mau latih anak kita punya roh anak, mesti sering jalan sama-sama. 4 bulan di rumah saja itu mesti banyak ngobrol. Gara-gara ngobrol itulah Pak, makin banyak berantem sama anakku. Hah? Ya memang bisa begitu. Habis topiknya, akhirnya dia main game terus. Nah, disinilah peran orang tua yang mesti punya hati bapak, ngobrol, cerita, ya kan? Satu kali saudara, saya ajak Gideon temanin saya ke Amerika, karena saya kurang bisa Inggris dan ada pelayanan khotbah sama seminar, sama urusin tentang pelita buat Amerika. Orang yang paling saya bisa minta tolong Gideon. Tapi di bulan yang sama, waktu itu Maret kalau nggak salah, di sekolah dia terpilih jadi ketua umum, kegiatan besar, dan dia nanti-nantikan selama 2 tahun. Akhirnya dia taat sama saya, dia pilih ikut saya, dia cancel acara itu. Apa daya, urus kali urus, visa Amerika dia nggak keluar. Yang keluar punya saya dan Yudi, akhirnya dia tidak ikut ke Amerika. Akhirnya 1 semester di situ nggak dapat, ya kan? Di sini cancel. Betul dia salahin bapaknya, ya kan? Saya ngomong, bulan depan datang lagi, ngomong lagi, dia masih nyesel. Aku ajak makan bakmi, ngomong lagi, sampai dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Begitu saya lihat sinar mata Gideon, plong, bagus orang, lulus. Bukan soal siapa salah, siapa benar. Soal hati yang respect. Kalau kita salahkan otoritas, salahkan orang tua, nanti lama-lama salahkan Tuhan. Kenapa lah ini proyek bagus-bagus gini, corona datang? Ujungnya kan ngomong itu, bisa jadi Tuhan atau enggak? Aku udah ngomong gitu Pak. Iya, tapi cobalah direnungkan. Kalau berkeluh kesah terus-menerus, ujung ke situ. Tapi kenapa kita gak ubah, bersyukur saja? Aku tahu semuanya seizin Tuhan. Ini perintah bukan saja new normal, tapi abnormal. Aku, anak Tuhan hasil nubuatan Ishak, disembelih di atas gunung Moria. Kalau Ishak mau berontak, ini gak benar Tuhan. Bikin sakit hati orang tuaku, bikin sakit hati aku. Baru umur 18-19 mati pula. Lebih baik gak usah hidup. Belum kawin aku nih. Itulah saudara, ya kan? Tapi Ishak punya roh anak. Dia bilang, ikat aku Bapak. Hari-hari ini jarang ada pemuda yang gitu. Orang tua tak salah pun dibelein. Betul lah ya? Ya kan? Apa lagi orang tua salah? Kita tak semena-mena kadang-kadang kasih perintah, cuma bilang jangan gini, jangan gitu. Wah, saya lihat anaknya, wah papa nih rasis.
Ada jemaat anak, papa ini gini kuno dan sebagainya. Saudara, saya mau nasihati saudara dengan sungguh-sungguh. Anak-anak mesti diajar punya roh anak. Caranya adalah berjalan bersama-sama. Kadang-kadang saudara mesti kasih perintah yang abnormal kepada anak saudara. Supaya dia tahu kalau perintah itu pun nggak benar, tapi terukur, dia tuh mesti belajar taat. Ini bicara sikap hati. Supaya nanti ketika dia terjun ke masyarakat, dia alami hal-hal yang tidak sesuai keinginannya, dia mampu bertahan. Dia bisa bersyukur. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Ini gak gampang saudara, karena hari-hari kini ada majelis gereja lain yang sudah 21 tahun jadi majelis WhatsApp aku. Pak, ini Tuhan ada udah katanya. Nah, jadi Tuhan kau kemana? Acek tuh sudah umur 72, stres dia lagi. Coba Bapak doa dulu, ini Tuhan ada udah. Jadi saya percaya Yesusnya. Tidak gampang saudara. Ini mesti dilatih lewat pengalaman suka duka. Saya mau ingatkan saudara sungguh-sungguh, seperti apapun ke depan kondisi dunia ini, saudara mesti punya roh anak, respect sama Tuhan, respect sama orang tua dan pemimpin rohani. Dengarkan baik anak-anak muda yang diajar punya sikap hati seperti Ishak. Gak usah susah-susah, hidupnya akan Tuhan angkat. Pasti. Karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di atas gunung Moria, Allah menyediakan. Kita mesti beriman, orang tua mesti ajarkan prinsip-prinsip ini kepada anak-anak lewat memuridkan. Lalu kita mesti belajar memuridkan. Orang yang punya roh anak itu dia bisa muridkan. Muridkan orang bukan seperti, maksudnya di rohani di gereja ya, seperti di perusahaan, tidak cocok, pergilah kau aku pecat. Kalau di gereja, saudara, kalau ini tidak cocok, pergi, habis jemaatnya. Satu kali sama bilang, aku stres, tidak mau lagi muridkan orang main drum. Ya kan? 5 orang, 6 orang daftar, yang datang 2 orang, yang main 1 orang. Aku ini belum makan, balik les, belum mandi lagi, tungguin di sini. Jadi nyerahlah, gak salah aku lagi. Tuh bilang, kau pikir waktu papa rintis pelita, pakai peluit bed, prit, 1000 orang kumpul. Kan mesti kasih tahu, Pak Kas, Tuhan ada panggilan buat papa. Nah, dia diam-diam aja dia. Tuh cita-cita jelas Pak, hakim. Ya kan? Ngomong lagi, berapa lama? 2 tahun. Didoain, sampai akhir Tuhan ngomong sama dia. 1 dapat. Datang Yokelina. Wah, sudah teng datang dia. Suaminya Abdul, dia sampai matanya besar. Menengok orang ini aku doakan, kasih tahu ya. Nah, dapat 1 sudah. Tapi hari-hari ini mereka roh anak bagus dan mereka jadi bapak rohani yang baik. Supaya saudara tahu, Yuliana dan Pak Kas. Yuliana ini ketua umum dari Yayasan Pelita kita yang sekolah yang baru berdiri. Itu asetnya 10M. Itu yayasannya Yuliana. Ada kan di notaris ada yang tanya, itu kan orang Batak Pak, ngaku jadi ketua yayasan? Emang ngaku sama orang Batak? Kagak dijualnya. Itu punya Tuhan lindungi dan kami lindungi. Gak akan dijual. Itu anak rohani kami. Itu kami sudah doa berenang dan kami percayakan. Kan bareng-bareng regenerasi. Jadi yayasan kita ada 2. Pertama Pelita, pelatih lintas talenta yang terpenting ada di situ. Itu ada beberapa aset. Terus kemudian bikin sekolah yang baru ini kita pisahkan aset. Tapi secara korporat, bukan Yuliana dan Pak Kas saja.
Di dalamnya ada saya, ada Pak Anton, ada yang lain-lain. Tapi ketuanya itu Yuliana. Kenapa? Karena dia urusin hari-hari di sekolah. Jadi ini bukan soal siapa yang berkuasa, siapa yang hebat. Siapa yang berfungsi, yang bertanggung jawab. Hati anak bagus kita percayakan. Masa kita mau pegang semuanya? Bisa dibawa, ada juga. Nanti gimana kalau misalnya ini dan itu? Tuhan bisa jago lah. Cara pilihnya itu roh anak. Tuhan tuh pilih orang-orang dipercayakan roh anak. Roh yang bisa respect sama Tuhan dan orang tua dan pemimpin rohani. Saya senang saudara ketika waktu saya habis mesti belajar taat. Jadi 2 poin saudara. Yang pertama adalah prioritaskan Tuhan dalam hidup. Yang kedua adalah memiliki roh anak lewat dimuridkan, di konsel, ya, belajar, kemudian memuridkan. PKS kita, pemimpin otoritas kita tidak sempurna. Tapi minimal kami bisa jamin orang-orang yang ada di sekeliling kita ini punya integritas, punya keuangan dan nilai-nilai yang baik. Kami tidak korupsi uang Tuhan dan kami melayani dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya setiap saudara mengalami mukjizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah sampaikan isi hati-Mu yang Engkau taruh di hati hamba. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang datang ibadah hari ini. Mereka yang dengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Supaya kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami punya roh anak. Tuhan tolong supaya roh anak ini kami impartasikan juga ke anak-anak kami. Supaya anak-anak kami perkasa di bumi. Seperti keturunan Ishak yang mewarisi bumi. Demikian anak-anak kami berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Ada pemeliharaan, penyediaan Tuhan yang luar biasa di atas gunung mulia. Seperti kepada Ishak, demikian kami akan alami hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita diberkati firman Tuhan di sore hari ini. Ya, yang pertama tadi kita harus prioritaskan Tuhan. Amin. Yang kedua, memiliki roh anak kepada Tuhan dan orang tua lewat dimuridkan dan memuridkan. Ya, satu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ayub tentang memuridkan ini, ada satu kata yang saya ingat sampai hari ini. Kesuksesan atau keberhasilan sebuah memuridkan dan dimuridkan, satu yaitu memiliki roh anak. Kalau tidak memiliki roh anak, sehebat apapun yang memuridkan, sekalipun malaikat sendiri yang memuridkan, kalau tidak memiliki roh anak, tidak mau taat, tidak akan pernah berhasil. Tetapi walaupun pemurid kita sederhana dan kita mau dimuridkan, memiliki roh anak itu akan dengan ketekunan itu akan menghasilkan sebuah hasil, ujungnya akan berhasil. Jadi kata kunci adalah harus memiliki roh anak, ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan perjamuan kudus. Ya, pelayan boleh, Ko Teddy, Pak Akeng boleh dibantu juga, Ko Jones boleh bantu kok. Ya, Ko Jones. Ya, itu ada 3 nampan. Ya, kita angkat. Sanggup
Jikalau dari tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, bentuk pengorbanan-Mu atas hidup kami ya Bapa di surga. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan membuat kami hidup ya Tuhan Yesus. Dan ada harapan untuk hari esok ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau sendiri memberikan hari esok bagi kami ya Tuhan Yesus. Lebih daripada itu juga Tuhan memberikan nyawa bagi kami ya Tuhan Yesus, sehingga boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit kami, penderitaan kami telah ditanggung oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Jadi kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, kami boleh beroleh kesembuhan, beroleh kekuatan, memperoleh kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Tuhan, bersama jemaat-Mu ya Bapa di surga. Bapa di surga, hamba berdoa ya Tuhan, setiap roti dan anggur yang kami pegang ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi ya Tuhan Yesus. Ketika makan dan minum ya Tuhan, ada kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa di surga. Bagi setiap kami ya Tuhan akan mengalami sebuah terobosan yang luar biasa ya Tuhan. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan, yang susah boleh dihibur ya Bapa di surga. Terpujilah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat roti tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kanan kanan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu ucapkan terima kasih, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Ditinggikan, dianukan nama-Mu, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, kami percaya ya Bapa di surga, buat roti dan anggur yang telah kami makan dan minum ya Tuhan Yesus memberkati tubuh kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah ya Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran yang selama ini ya Tuhan mengintimidasi hamba, dalam nama Yesus perintah kasih kekhawatiran pergi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup mengatasi, memberikan solusi setiap atas persoalan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa di surga. Bahkan yang sakit juga ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus dengan kuasa bilir-bilir-Mu telah menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan yang susah boleh dihibur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat perjamuan kudus di sore hari ini. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita makin berdiri, kita akhiri ibadah kita di sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Di sore hari ini dalam membuat kami tetap boleh belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan mau dimuridkan dan memuridkan ya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pak Hayo telah menyampaikan firman-Mu yang memberkati kami di sore hari ini. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istri anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan sempurna daripada-Mu ada bagi hamba-Mu senantiasa yang kemanapun pergi melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan yang datang di sore hari ini, Engkau lah memberkati mereka ya Tuhan Yesus.
Ketika mereka datang itu dengan hati yang haus yang rindu kepada Engkau ya Tuhan, Engkau sendiri memberkati hidup mereka ya Bapa di surga. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati usaha bisnis yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus. Yang mereka butuh hikmat ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber hikmat itu sendiri. Engkau memberikannya kepada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap apa yang mereka alami ya Tuhan hari-hari ini, Engkau sendiri berikan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi sang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka ya juga ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga ya Tuhan, setiap persembahan yang mereka bawa di sore hari ini, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, kolektif bahkan yang lain ya Tuhan, Engkau mengembalikan kepada mereka Yesus yang janji firman-Mu Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Itulah yang mereka terima ya Tuhan. Terpujilah ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan di sore hari ini, maka diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak dan cucumu, kemanapun engkau pergi, maupun di desa maupun di kota. Kemurahan Tuhan yang sempurna itu menyertai engkau senantiasa sampai akhir hidupmu. Terimalah berkat ini yang ucapkan dari nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.